Nah, itu tidak benar, ya. Oke, pengajaran Roh Kudus berasal dari mulut Tuhan Yesus langsung. Tidak ada satu rasul pun yang pernah mengajar Roh Kudus sebelum dia mendengar pengajaran Yesus. Ya, di dalam perjanjian lama tidak ada satu manusia pun yang pernah menjelaskan Roh Kudus. Nggak ada. Menuliskan tentang Roh Kudus ada. Musa, ya, tentang penciptaan, bagaimana Gideon didatangi dengan satu kuasa yang luar biasa, itu ada. Tetapi tidak mengajarkan, dia cuma tuliskan. Yang langsung mengajarkan Roh Kudus itu siapa, bagaimana pekerjaannya, bagaimana bentuk dan kuasanya, dan bagaimana penyertaannya, apa yang harus dia lakukan, bagaimana dia berhubungan dengan Bapa, dengan Anak, dan dengan seluruh pekerjaan gereja. Nah, itu hanya Tuhan Yesus. Jadi sumber utama kita belajar tentang Roh Kudus adalah langsung dari perkataan Tuhan Yesus. Nah, itu yang saya ingin tekankan pengajaran hari ini. Jadi saudara mau belajar tentang Roh Kudus, saudara kembali kepada seluruh ajaran Tuhan Yesus. Kita tidak bisa keluar dari sana. Kenapa? Karena semua rasul belajar juga dari Tuhan Yesus. Alkitab kita dituliskan, yang di sini ya, Alkitab tuliskan itu semua menyanjung, memusatkan, memberitakan tentang perkataan Tuhan Yesus, termasuk di dalamnya pengajaran Tuhan Yesus tentang Roh Kudus yang di dalam Yohanes 12 sampai 14. Jadi kalau di dalam suratan rasul-rasul itu ada beberapa bagian. Yang paling panjang Paulus di dalam 1 Korintus 12 sampai 14, di dalam Roma pasal 8. Paulus menjelaskan itu hampir satu pasal. Jadi satu surat rasul yang paling panjang itu Paulus. Kenapa? Karena Paulus pernah diangkat ke surga dan selama 3 tahun juga bersama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana bentuknya kita nggak tahu. Dimuridkan langsung oleh Tuhan Yesus di Mesir. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Jadi setiap hari, setiap saat dia berhubungan dengan Kristus. Dia membaca perjanjian lama, dia melihat, membaca ulang, dia langsung melihat Yesus di atas seluruh kata-kata firman Tuhan itu. Dia belajar dengan kuasa langsung bertemu dengan Tuhan Yesus. Seolah-olah Tuhan Yesus dengan berjalan di Emos dengan Kleopas dan temannya, dia menjelaskan seluruh isi Alkitab. Semua menjelaskan aku. Diterangkan satu persatu. Nah, Paulus juga sama. Waktu dia bersekutu dengan Kristus, diajar Yesus selama 3 tahun itu, siang malam kita nggak tahu dia tidur atau tidak. Karena kalau bersama Yesus itu, saudara, waktu itu menjadi apa ya? Bukan hilang, tetapi tertelan dengan kekekalan. Saya beri contoh, Filipus tiba-tiba dihantar oleh Tuhan ke satu tempat. Itu bukan melawan waktu, tapi melampaui waktu. Padahal Filipus normal manusia seperti kita, tapi dia bisa mendahului di sana, dibawa oleh kuasa Roh. Tapi saudara jangan minta-minta ya. Aduh Tuhan, saya kepingin dibawa oleh Roh, pindah ke sana. Nah, nanti bahaya, saudara mati jadi dukun nanti. Kan? Nah, Roh Kudus juga disebut Roh yang Esa. Itu di sini ada ya, kita tuliskan sebutan Roh Kudus. Ya. Roh Kristus dan ada di sini semua ya. Nanti coba diperiksa ya. Nah, saudara, di dalam kita lihat di halaman 5. Ini mau masuk halaman 5 ya. Halaman 5. Peranan Roh Kudus. Nah, saudara, kita belajar tentang Roh Kudus, yaitu di dalam Yohanes pasal 12. Kita buka ya. Kita teliti satu persatu Yohanes 12. Apa peranan pekerjaan Roh Kudus secara langsung, yang terpenting apa? Ya, ini ayatnya di sini ya. Oke, nah saudara, ada beberapa kesalahan tentang Roh Kudus. Saya akan jelaskan sebelum saya menjelaskan tentang peranan penting Roh Kudus ya. Saudara, banyak sekali orang-orang yang salah
melihat pengajaran pengajaran Kristen, dan waktu rasul-rasul itu bisa berbuat mujizat yang luar biasa, maka orang-orang di sekelilingnya yang juga mengalami satu dunia yang berhubungan dengan dunia roh, sihir dan semuanya, akhirnya mereka kagum dengan rasul-rasul dan meminta rasul-rasul mengajar mereka dan bahkan membayar. Berapa sih seperti itu? Mau jadi server seperti Chris Angel itu berapa harganya? Menjadi David Blaine itu berapa? Itu kan orang-orang magician gitu ya, termasuk jadi Corbusier, katanya mau pensiun dari magician gitu ya, bisa dengar. Nah saudara, berapa itu harganya? Waktu Petrus dan Paulus ditawari orang-orang seperti itu, marah dia. Kenapa? Ini kuasa ini nggak bisa ditawar dan dijual belikan atau dikursuskan. Tidak ada gereja, kamu mau penuh Roh Kudus, ayo ikut kursus saya. Itu sudah sesat. Karena penuh Roh Kudus nggak bisa dikursuskan, nggak bisa diatur oleh kita. Angin itu mau datang kemana itu, kita nggak punya kuasa mengaturnya. Nikodemus diberitahu oleh Tuhan Yesus, pekerjaan Roh Kudus itu seperti angin, kemana dia mau. Kamu nggak bisa dengan kepandaianmu Nikodemus, engkau mendatangkan Roh Kudus. Dengan kesalehanmu, dengan Tauratmu yang luar biasa, engkau nggak bisa membeli Roh Kudus. Nggak bisa. Ya, jadi di sini kita belajar bahwa orang-orang banyak sekali bukan melahin Roh Kudus, tapi memperalat Roh Kudus, menggunakan Roh Kudus untuk kemuliaan dirinya atau untuk pendetanya sendiri mungkin ya. Biasanya gitu, untuk kemuliaan pendetanya itu kita ngomong, oh saya tetap Roh Kudus. Banyak orang seperti itu. Kalau Roh Kudus itu harus ada kemuliaannya, harus tujuannya apa. Nah kita akan belajar ya. Roh yang kekal, yang maha tahu hadir, kuasa bijaksana dan sama seperti Bapa dan Anak. Ya, teonomi, terus misio doxa, diakonia, marturia, koinonia dan eklesionomi. Itu saya tuliskan dengan bahasa Latin. Itu maksud saya begini: segala kemuliaan Allah Bapa, Allah Anak, juga kemuliaan Roh Kudus. Segala pelayanan diakonia yang diuntukkan atas nama Yesus juga untuk Roh Kudus dan untuk Bapa. Jadi ngerti maksudnya? Jadi apa yang pernah Tuhan Yesus kerjakan itu, Yesus mati di kayu salib, apakah Roh Kudus juga ikut? Iya. Kenapa Roh Kudus ikut? Karena yang membawa kuasa salib supaya kita menderita bersama dengan Kristus. Siapa yang membuat kita mampu untuk di dalam seluruh penderitaan itu menanggungnya? Roh Kudus. Jadi sama. Jadi peranan daripada kesaksian, pelayanan, pengajaran, Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang aktif. Karena Tuhan Yesus kan udah di surga. Betul ya? Tuhan Yesus di mana sekarang? Di surga. Siapa yang bekerja sekarang dalam seluruh hidup? Tuhan Yesus menyerahkan pada Roh Kudus. Di situ. Ya, jadi kan cara Allah mengatur dirinya sendiri. Oke, pekerjaan terpenting Roh Kudus. Sudah itu jelas, saya tuliskan sana, bersaksi memuliakan Kristus. Ya. Kita akan baca pasal 12 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku atau mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun apa? Kita berada. Betul ya? Jika hati Tuhan ingin bersaksi pada orang-orang di sekeliling kita, hati kita harus di sana. Jika Tuhan mau melayani orang di sekeliling kita, hati kita juga di sana. Di situ ya. Jadi sama. Jadi di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 27. Nah, saudara perhatikan ini doa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, karena dia mau menderita disalibkan. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara, seringkali kita lupa pekerjaan Roh Kudus. Zakaria 4 ayat 6. Bukan karena kuat dan gagah. Itu sekolah aku nyanyikan itu. Bukan uang, bukan bapak, apa? Tapi rohmu kata Tuhan. Gitu kan? Tapi kita nggak kebalik, anak sekolah itu lebih ngerti daripada kita. Tapi polos, kita enggak. Karena kuat, gagah kita,
hingga Roh Kudus bekerja itu kita. Karena kita ini, betul. Kalau saya nggak layani di gereja ini, kalau tidak membantu anak saya, nggak bisa. Itu karena saya. Lagu-lagu dibalik semua. Bukan roh yang utama, bukan roh yang bekerja, tapi kita yang bekerja. Roh itu ikut kita. Ya, jadi katakan di sini, sekarang jiwaku terharu. Apa yang harus aku lakukan? Menyelamatkan diri? Tidak, karena justru saya datang sebabnya adalah harus mati saya. Kenapa? Aku datang ke saat ini adalah untuk ini, bukan untuk melarikan diri menghindarkan. Bukan, malah saya harus hadapi ini. Saudara, kekuatan Roh Kudus yang paling hebat kita lihat pada ilustrasi ciptaan yang akan kita lihat. Kenapa anggur yang begitu mempunyai buah yang paling hebat di dunia itu anggur? Pohon-pohon yang tidak memiliki pokok seperti cemara yang besar. Betul? Kenapa cemara yang gede, buahnya gede? Coba kalau cemara buah gede, berapa gedenya? Kenapa pokok anggur yang cuman kalau ditaruh itu nggak bisa sebenarnya? Tahu ini kan? Yang anggur kemudian ini kan dahannya apa? Coba kecilnya. Kenapa bisa membuahkan sampai? Saudara, itu prinsip firman Tuhan. Kita di gereja, kita tidak diperbolehkan mengandalkan kekuatan dunia. Tapi hampir semua kalau kita berpikir tentang pelayanan, kita hampir ikut cara berpikir seperti itu. Seperti contoh, mencari pelayan. Pertama, siapa yang kaya ya? Siapa yang pintar ya? Bukan siapa hatinya yang kenal dengan imannya penuh dengan Roh Kudus. Enggak, kita nggak cari itu. 7 dia akan dicari oleh Tuhan. Persyaratan pertama, ganteng. Betul. Terus kesaksiannya bagus, kaya, gitu. Apa firman Tuhan katakan? Penuh dengan roh dan iman. Saudara lakukan itu enggak dalam pelayanan, dalam hidup kita? Saya percaya sedikit orang seperti itu. Terus saya tanya, apakah kita penuh Roh Kudus kan? Apakah kita mengerti Roh Kudus? Kamu mengerti Roh Kudus tapi belum hidup dipimpin Roh Kudus sebenarnya. Ya, nah itu kita belajar. Nah, saudara, dikatakan bahwa saya tidak mau seperti itu. Karena bukan tujuan saya. Tujuan Yesus adalah menyelamatkan orang berdosa. Aku mati bagimu, bukan kamu mati bagiku, tapi aku mati bagimu. Nah itu cara berpikirnya. Nah, 28, Bapa muliakanlah namamu. Jadi Yesus itu tujuan utamanya apa? Datang ke dunia. Apa saudara? Muliakanlah namamu. Tujuan Tuhan Yesus memuliakan nama Bapa. Ya, to glorify me. Itu kalau Yesus ya. Tapi to glorify God the Father. Itu tujuan tertinggi teragung pelayanan Yesus adalah the highest purpose of Jesus ministry atau Jesus life is to glorify Father. Glorification. Jadi kalau saya ingin memuliakan Bapa, saya harus meneladani hidup Kristus. Pengajaran dia, perintah dia, itu saya taati, saya hidupi, saya lakukan, saya turuti. Nah, kemuliaan Bapa akan meliputi saya. Jadi to glorify Father. Nah, saudara perhatikan ya, maka terdengarlah dari surga. Nah, ini keberapa kali? Baptisan 1 kali, betul ya? Terus ini mau mati dia, mau pakai siapa? Ini terakhir, 3 kali. Yang kedua kali kapan? Saya masih ingat. Bapak mengatakan, inilah anakku kepadanya aku berkenan. Kapan kayak? Waktu Yesus memanggil Musa dan Elia di puncak kemuliaan. Dan kemudian disitulah
Bapa mengatakan itu, inilah anakku, inilah Mesias, inilah yang kau nanti-nantikan. Eli, seluruh nabi-nabi, Elia, Musa, semua menantikan siapa? Mesias ini. Akhirnya Musa melihat sendiri Mesias untuk menggenapi Tauratnya, untuk menggenapi kenabiannya, dan untuk menggenapi seluruh kerajaan. Suara dari surga turun 3 kali, hanya 3 kali. Ya, nah ini yang ketiga kali. Nah, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Bapa di surga. Ini agak beda. Kan kalau yang 1-2 kan, aku mengasihi, gitu kan? Inilah anakku yang kukasih. Ini tidak. Ini beda. Dia mengatakan apa? Aku memuliakannya dan aku akan memuliakannya terus menerus. Jadi Bapa itu memuliakan siapa? Yesus. Karya anak yang mati, kemudian dia menderita, dibunuh, terus menanggung dosa. Wah, itu kemuliaan yang dirasakan oleh Bapa. Jadi waktu saya memuliakan Yesus, otomatis Bapa kita muliakan. Waktu saya memuliakan Bapa, Bapa meminta kita untuk kita memuliakan Yesus. Ya, nah ini. Jadi aku telah memuliakannya dan terus akan memuliakannya. Jadi Bapa itu memuliakan siapa? Anaknya. Anak memuliakan siapa? Bapa. Jadi dua pribadi ini saling memuliakan. Ya, oke, kita lanjutkan. Di dalam Yohanes 14. Ya. Tadi ayat 16 sudah jadi kita baca ya. Kita baca ayat 17. 16 ya. Aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Mengapa kita diberi penolong yang lain? Ada tujuannya supaya Roh Kudus, Roh kebenaran menyertai kamu selama-lamanya. Jadi saya tanya, apakah Roh Kudus menyertai kita? Masuk, aduh berdosa, sorry ya, karena kamu dosa keluar, baik lagi datang Roh Kudus. Roh Kudus bukan kutu loncat. Alkitab mengatakan apa? Kita baca ya. Akan diam di dalam kamu, menyertai kamu. Berapa waktu? Berapa hari? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak ada batas hari, jam, bulan, dan tahun. Roh Kudus tinggal memeteraikan engkau dengan darah Yesus menjadi bait Allah. Dia tinggal selama-lamanya. Dia tidak akan tinggalkan kamu. Pak, kalau saya berdosa bagaimana? Kalau sampai saya berdosa, puasa sekali Pak. Kemudian tanda petik sampai menghujat Roh Kudus. Bagaimana Pak? Nah, penjelasan nanti di akhir kuliah, akhir pengajaran. Itu cuma saya sedikit saya berikan. Kalau Roh Kudus sudah memperhatikan apakah kuasa dari dosa kita bisa mengalahkan kasih Allah. Saya tanya, kita adalah iman Kristen. Kasih mengalahkan dosa atau dosa mengalahkan kasih? Jawab. Kegelapan mengalahkan terang atau terang mengalahkan kegelapan? Saudara percaya ini? Saudara kan tahu apa artinya? Waktu saya tanya, saya terapkan dalam keselamatan. Sekali engkau dimeteraikan diselamatkan Tuhan Yesus, apakah keselamatan hilang? Ya? Kenapa kok diam semua? Ragu-ragu dengan Roh Kudus? Nggak percaya dengan kemahakuasaan Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus menyertai bukan hanya hal-hal yang seperti kita lihat, oh itu kalau kuasanya aja. Enggak loh, di dalam kelemahan dosamu, di situ kau tahu betapa luar biasanya Roh Kudus ini. Kalau saya kuat nggak butuh Roh Kudus gitu kan? Kalau saya lemah, oh di situ saya butuh kuasa Roh Kudus. Dosa yang paling tinggi adalah dosa bukan waktu kita melihat diri kita di dalam kelemahan, bukan. Tapi kita mengangkat diri kita tertinggi. Dosanya setan apa? Bukan jatuh ke bawah, jatuh ke atas. Saya seringkali mengatakan Alkitab banyak kebalik. Orang berdosa biasanya ke bawah. Nah, setan jatuh karena dia ingin kedudukan di atas, menyamai Allah.
Nah, Roh Kudus waktu mendiami kita, membawa kita untuk masuk dalam hati menyembah dan menjadi hamba termasuk Tuhan Yesus. Dalam pasal 12, 13, satu pasal penuh, Yesus memberikan contoh mencuci kaki murid-muridnya. Itulah hidup penuh Roh Kudus. Itulah arti daripada kemenangan yang besar. Orang semua nuntut, saya mau di kiri, di kanan, ini Tuhan Yesus dengan mudah-mudah bertengkar, mau berantem. Kenapa? Siapa yang jadi perdana menteri? Siapa yang jadi menteri keuangan? Siapa yang menjadi menteri SDM yang korupsi? Gitu kan? Tuhan Yesus jadi, jika kamu mau yang jadi pemimpin, hendaklah engkau melayani. Bagaimana caranya? Ya, bayar. Dia basuh satu-satu. Itu hidup penuh dengan Roh Kudus. Bukan mujizatnya, bukan saja. Tapi dia melakukan itu. Nah, itu hidup penuh Roh Kudus. Jadi pasal 12, 13 seolah tidak ada Roh Kudus dijelaskan, tetapi itulah hidup dalam Roh Kudus. Terus 14, 15, 16. Nah, itu luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, surah pasal yang ke-15. Pasal 15 ayat 26 dan 27 ya. Nanti kalau timekeepernya tolong beritahu saya, ini jam berapa berhentinya? Setelah itu pertanyaan 26. Kalau enggak, saya bisa nanti sampai jam 12 malam. 26 ya. Jikalau penghibur yang kuutus dari Bapa datang, yaitu apa? Roh kebenaran. Jadi nama Roh Kudus itu Roh Kristus, Roh Kudus, Roh kebenaran, gitu ya. Dan Roh yang mendiami, penghuni, ya, indweller. Jadi yang mendiami kita. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Katanya, jadi Roh Kudus itu diutus oleh Yesus melalui Bapa. Untuk apa? Tujuannya. Jadi Roh Kudus tujuannya itu apa? Wah, menyaksikan kehebatan pendeta kita. Wah, luar biasa. Bapak agung ini. Betul? Terus kita mengaku-akukan manusia, orang ini luar biasa, pintarnya luar biasa. Justru itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Jika mulut kita banyak memuji-muji orang daripada memuji Tuhan, berarti mulut kita belum tahu Roh Kudus bekerja. Saudara, ada satu tulisan dari Bapak-bapak gereja yang terakhir sudah hampir 60 tahun mulai dibukukan, yaitu Puritan Reform Preacher dan juga pastor yang sudah terpendam hampir 400 tahun. Dan kemudian karena Amerika ambruk, sedangkan yang mendirikan Amerika, negara Amerika adalah orang-orang Puritan. Waktu datang pertama kali mereka hentakkan kakinya di daerah apa itu yang perbatasan itu, kemudian dia datang dari laut itu dengan Mayflower itu, dengan kapal yang masuk kuno itu, mereka datang dan mereka persembahkan di mana tanah mereka injak. Dikatakan inilah the land of God, in the name of God we trust. Maka seluruh dolar itu ucapan mereka semua, in God we trust. Itu Puritan tulisan $1. Nah, saudara, mereka serahkan hidupnya dan mereka mengenal betul pekerjaan yang luar biasa. Nah, kita belajar dari penghibur yang datang, yang keluar bersaksi tentang aku. Mereka sangat-sangat menutup mulut memuliakan siapapun manusia. Jadi kalau saya kagum dengan satu orang gitu ya, luar biasa, terus kita agungkan dia. Itu orang-orang yang golongan Puritan itu, mereka tidak mau mengatakan itu. Mereka hanya mengatakan luar biasa Tuhan bekerja untuk engkau. Itu. Tapi kalau kita enggak, apalagi pendeta kita disinggung, wah marah kita, bisa ambil pisau kita. Kamu ngatain apa pendeta saya? Dikritik sedikit, ambil samurai dia. Bukan Tuhan Yesus yang diagungkan, tapi ya manusia gitu ya. Oke, kita lihat siapa yang disaksikan Roh Kudus. Menyaksikan siapa? Aku. Siapa yang kita saksikan? Hari ini saya menyaksikan siapa? Saya mengajar Roh Kudus membawa saudara untuk mengerti siapa? Yesus Kristus.
Menyaksikan Yesus yang bekerja dalam hidup kita, mengajar kita tentang siapa? Roh Kudus. Ya, puji Tuhan ya. Kalau saudara mengerti, aduh, hati saya penuh sukacita kalau saudara mengerti dan tidak gampang mengerti ini. Itu anugerah Tuhan. 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi Roh Kudus itu bersaksi tentang Kristus. Dan siapakah lagi yang dipimpin Roh Kudus untuk bersaksi tentang Kristus? Siapa saudara? Para rasul dan orang percaya dan seluruh gereja Tuhan harus bersaksi tentang siapa? Ya, saya beberapa kutip dari Profesor Horton dan juga dari Sinclair Ferguson, terus dari beberapa orang-orang yang tulis buku luar biasa. Dia mengatakan begini, saudara. Pada waktu saya masih kecil, when I was a child, sampai dia remaja, sampai dia mendekati kelas 1 SMA, the first grade in high school gitu ya. Nah, dan dia mengatakan, saya tidak tahu siapakah Yesus. Saya mau muji-muji dia, saya menyebut-nyebut namanya, tapi saya tidak tahu dia. Sampai akhirnya ada seorang yang berkhotbah dan menghentakkan hatinya tentang siapakah Yesus itu sebenarnya. Baru dia sadar. Nah, itu Profesor Horton dulu pernah datang di Jakarta. Ravi Zacharias juga sama. Dia dihentakkan dengan satu pribadi. Sebelum dia mau bunuh diri dan dia sudah dekat dengan pintu kematian, dia bertemu dengan Kristus. Dan dia baru tahu pribadi yang menghidupkan dia adalah Kristus. Dan bagaimana Roh Kudus bekerja menyimpan seluruh hidupnya sampai kegagalan dia. Jadi di dalam kegagalan itulah Roh bekerja menyadarkan dia, you cannot depend on your semua kekuatan, power, uang, kepintaran, nggak bisa. Akhirnya dia hands up dan dia katakan, aku akan ikut engkau Tuhan di situ. Ya, hampir semua orang kalau sudah percaya seperti itu. Oke, 15 ke 26, 27, 16. Nah, soalnya ini lebih detail lagi, kata-kata ini lebih detail lagi. Ya, coba kita lihat. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan kata-kata seluruh kebenaran. Kita tidak boleh pilih-pilih firman Tuhan. Pak, ada ayat emas, karena sekarang musim batu akik, maka sekarang kita ada ayat emas, ada ayat berlian, ada ayat safir gitu ya. Manusia juga aneh gitu. Oh, ayat emas saya itu apa? Dalam segala hal saya bisa menampung semuanya dalam Filipi, puji Tuhan. Tetapi saudara kalau tahu tentang pekerjaan Roh Kudus, seluruh Alkitab adalah emas. Tidak boleh kita bedakan. Karena dikatakan dia akan membawa kamu, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan cuma satu ayat kebenaran itu yang lain kamu nggak mau terima. Nggak bisa, Roh Kudus tidak mau seperti itu. Jadi artinya apa? Jelasnya Pak Agung, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tiap hari. Ya, nggak mau baca, Pak saya mau cuma baca yang satu kitab aja, yang lain nggak mau saya. Hati-hati saudara, sesat nanti. Ya. Kenapa? Saudara tolak 66 kitab, saudara buang satu aja. Kitab Wahyu saya nggak mau, saudara sesat. Oh saya nggak mau kitab Esther, buang. Hidup kamu saya mau, cicik gitu loh. Kenapa? Masa ada kitab ngomong kekasihku. Maaf saudara, engkau membuat hatiku penuh dengan nafsu. Ini firman Tuhan apa yang nggak cocok Pak? Aku ini buangin aja kan. Ini penuh dengan kata-kata nggak benar ini. Ini kalau orang pacaran cocok, kalau tidak. Apakah gitu saudara? Yang senang kita baca terus, yang nggak senang kita tinggal. Aduh Pak, kalau sudah satu tawarin, aduh mati Pak. Kenapa? Bosan Pak. Kamu bosan pemimpin suku di Afrika karena baca tawarin bertobat ya? Mungkin kamu juga harus bertobat juga ya? Bingung dia, kok bisa nulis ya? Gimana nulisnya? Turun anaknya gimana nulisnya?
Pemimpin Afrika itu sangat menghormati nenek moyangnya. Dia ingin kenal papanya itu siapa.